Terungkap 3 anggota Ibtu Rudiana yang tangkap terpidana kasus Vina. Sosok anggota tim Ibtu Rudiana yang menangkap para tersangka, terpidana, kasus Vina Cirebon pada 2016 silam, akhirnya terungkap. Anggota tim Ibtu Rudiana ini tercatat jelas di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, baik di perkara nomor 3, 4 maupun perkara Saka Tatal. Anggota tim Ibtu Rudiana ini terdiri dari 3 orang yakni, Gugun, Andi Syafruddin dan Dodi Irwanto. Hal ini diungkap ahli hukum pidana Asmi Syahputra yang dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Diterangkan Asmi, dalam BAP tercatat Ibtu Rudiana, Gugun, Andi Syafruddin dan Dodi Irwanto turun ke lapangan yang mereka istilahkan, mengamankan, itu setelah mendapat telepon dari AF Rudiansyah. Setelah AF menyebutkan bahwa para tersangka berada di sebuah lokasi, maka tim Ibtu Rudiana ini menangkap lalu membawa mereka ke ruangan unit narkoba Polres Cirebon Kota, bukan ke Reskrim. Hal ini menurut Asmi sudah melompat dari ketentuan, karena mereka bukan tertangkap tangan. Karena kalau tertangkap tangan, seketika pada waktu itu, ada benda yang digunakan. Tapi ini bukan tertangkap tangan, jadi harus ada fase dari penyelidikan ke penyidikan, katanya. Proses penyelidikan ini untuk memastikan apakah ada unsur pidana, orang yang diduga sesuai dan ada alat buktinya. Tim unit narkoba harus bisa menjelaskan itu, sebut Asmi. Asmi juga membeber kejanggalan di mana para tersangka ini diamankan dalam waktu sekira 2 jam, mulai pukul 16 hingga pukul 18.30. Lalu pada pukul 18.30, Ibtu Rudiana sudah lancar mengurai kronologis, berikut daftar pencarian orang, DPO, hingga jenis kendaraan yang dipakai saat kejadian. Padahal dalam BAP AF dan DD, mereka justru lupa-lupa ingat mengenai jenis kendaraan pelaku. Pak Rudiana sampai bilang sedetail-detailnya. Sampai bilang, DPO, kabur, kami sudah di rumahnya. Ini inkonsistensi, sebut dosen ilmu hukum Universitas Trisakti. Inkonsistensi lain, Asmi menyorot kesaksian AF, DD dan para terpidana yang saling bertolak belakang. Seharusnya, saksi-saksi ini dikonfrontir, dicari mana yang paling mendekati kebenaran berdasarkan fakta kebenaran dan alat bukti. Sementara itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji mengatakan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana dan tim bukan lagi pelanggaran prosedur, tapi sudah ngawur. Susno meyakini, tim khusus bentukan Kapolri telah mendapatkan keterangan sebenar-benarnya mengenai hal ini. Hanya saja, belum diumumkan ke publik. Mungkin, tim sus Kapolri tidak mau mendahului keputusan PK. Kalau diumumkan sekarang ya PK-nya terkabul saja, katanya. Dikatakan Susno, tim sus Kapolri ini orangnya bukan sembarangan, berasal dari Bareskrim, Propam, Irwasum ada pakar-pakar lain di kepolisian. Pasti sudah menemukan apa yang dikatakan Pak Asmi. Kalau diumumkan ke publik hasilnya sebelum PK, ya gelundung begitu aja, udah tamat, tukasnya. Di bagian lain, terkait kerja tim yang dipimpin Ibtu Rudiana ini sebelumnya diakui pengacara Elza Syarif. Elza justru menyangkal kalau tim Ibtu Rudiana bergerak mulai jam 10 tanggal 31 Agustus tahun 2016, seperti yang ada di BAP yang diuraikan Asmi Syahputra. Elza menyebut tim ini sudah bergerak sejak jenazah Eki dimakamkan. Tidak begitu ceritanya, ada lidik, ada investigasinya di mana setelah Eki dikuburkan, Rudiana dengan tim menganalisa kondisi dari jenazah anaknya. Dilihat anaknya hancur, kepalanya, rahangnya lepas, tetapi waktu ditemukan dia memakai helm, dalam keadaan tertelungkup. Kemudian dilentangkan, dia buka helm penuh darah, padahal helmnya tidak pecah, terang Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV beberapa hari sebelumnya. Menurut Elza, kalau kecelakaan pasti ada beset di aspal dan kulit terkelupas hingga rambut lepas. Karena curiga hal itu, lanjut Elza, Rudiana lalu berkoordinasi dengan Ibtu Supardi, Sujak, Muhyiddin dan Afrudin. Baru mereka berjalan, jangan dipotong baru jam 10. Seolah AF benar-benar yang mencetuskan, gak begitu. Ada pemeriksaan visum et repertum. Kejanggalan dimulai dari setelah dikubur, ungkap Elza.